Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bilisani kulli arif. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kepada sahabat YouTube dimanapun Anda berada, tidak lupa juga kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dari grup kajian WhatsApp Majlis Uwais Al-Qarni, grup WhatsApp Majlis Sholawat, grup WhatsApp kajian Hijrah fi sabilillah, dan juga yang lain. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semua perkara urusannya, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, kita azamkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Kepada sahabat YouTube dimanapun Anda berada, daripada kedudukan ilmu itu adalah amat penting bagi diri kita semua. Bahkan ilmu itu lebih baik, lebih utama daripada amal karena 5 sebab ini yang harus kita ketahui, yang supaya dalam hal ini insya Allah menjadikan daripada kita muhasabah dan juga giat di dalam berniat di dalam menuntut ilmu ataupun belajar tentang ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ilmu itu adalah nur, ilmu itu adalah tali silah, yang dengan ilmu itu adalah jembatan buat diri kita, baik itu di dalam beramal dan juga yang lain. Maka daripada hal itu, pentingnya untuk kita menuntut ilmu itu disebutkan di dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hal ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya di dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkannya pada jalan menuju surga. Wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahri innal ulama warathatul anbiya. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu dimohonkan ampun oleh makhluk-makhluk di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di lautan. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris daripada para nabi. Masya Allah. Salah satu pentingnya hal yang diwajibkan untuk kita menuntut ilmu itu diberikan daripada satu khabar kepada kita, kemuliaannya orang yang menuntut ilmu, orang yang mau belajar mengaji di dalam untuk melakukan hal-hal ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun melakukan hal ibadah daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada hal itu pentingnya akan ilmu itu, pentingnya untuk kita menuntut ilmu itu, karena ilmu itu lebih utama daripada amal. Ilmu itu lebih utama daripada amal, walaupun amal itu hal yang utama juga, hal yang harus kita perlu untuk kita beramal, akan tetapi amal itu harus disertai dengan ilmu. Ilmu itu lebih utama daripada amal karena 5 sebab. Ini perlu untuk kita fahami, kita ketahui, supaya tidak asal-asalan di dalam kita beramal. Yang pertama, apa sebab ilmu itu lebih utama daripada amal? Yang pertama, ilmu tanpa amal tetap ada. Ilmu tanpa amal tetap ada, sedangkan amal tanpa ilmu tidak ada. Contoh, kita sedekah itu perkara yang sunnah, beramal hal
yang disunahkan, bahkan hal yang baik di dalam kita beramal. Sedekah. Akan tetapi bila mana tidak mengetahui ilmu sedekah itu, bisa saja membatalkan daripada pahala sedekah. Apa maksud amal di dalam ilmu sedekah itu? Perlu kita ketahui, sedekah itu harusnya kita ikhlas kepada apa yang kita sedekahkan. Bila mana kita sudah bersedekah dengan niat yang baik, dengan ikhlas, insya Allah sedekah itu pahala kita dapat. Akan tetapi bila mana kita bersedekah dengan pertama niat yang tidak baik karena tujuan duniawi, yang kedua adalah sum'ah disertai juga dengan riya, disertai juga dengan takabur, maka tertolak itu pahala sedekah. Itu salah satu contoh kenapa ilmu itu lebih utama daripada amal. Karena pertama ini, ilmu tanpa amal tetap ada, sedangkan amal tanpa ilmu tak ada. Maknanya amal tetap ada tapi pahala itu tertolak. Kita tidak akan mendapatkan daripada pahala sedekah karena itu tidak mengetahui daripada ilmu sedekah. Yang kedua adalah ilmu tanpa amal masih berguna, sedangkan amal tanpa ilmu tidak berguna. Ilmu tanpa amal masih berguna, sedangkan amal tanpa ilmu tidak berguna. Contoh apa? Amal tanpa ilmu tidak berguna. Contoh, kita beramal sunnah yaitu melakukan wudhu. Tapi bila mana tidak mengetahui daripada syarat sahnya wudhu, ya kan, sunnahnya wudhu, batas-batasan di dalam wudhu kita tidak mengetahui, doa daripada wudhu kita tidak mengetahui, dan juga yang lain. Boleh saja kita mengetahui itu wudhunya itu adalah sah ataupun tidak. Baik kita mengetahui daripada wajibnya wudhu, perkara yang harus dibasuh di dalam wudhu, akan tetapi tidak mengetahui daripada batas-batasan wudhu. Ketika batasan wudhu itu tidak dibasuhi, apa kita menjamin bahwa wudhu kita itu adalah sah ataupun tidak? Itu salah satu daripada amal tanpa ilmu tidak berguna. Kita tidak mengetahui itu, ini wudhu ini sah ataupun tidak. Contohnya seperti itu, berwudhu tapi tidak menyeluruh perkara-perkara daripada anggota, batas-batasan itu harus dibasuh. Itu tidak diketahui, maka tidak ketahui juga itu kita sah ataupun tidak di dalam berwudhu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah amal itu suatu kewajiban, sedangkan ilmu pemberi cahaya laksana pelita. Amal adalah suatu kewajiban, contohnya itu wudhu tadi adalah suatu kewajiban, perkara yang disunahkan juga. Sedangkan ilmu itu pemberi cahaya, dalam artian ilmu itu menuntun akan pemiliknya untuk beramal supaya di dalam wudhunya itu sah, di dalam wudhunya itu sempurna. Itu bila mana mempunyai daripada ilmu, karena ilmu itu adalah petunjuk. Itu seperti itu. Oh, ini adalah syarat wajibnya wudhu, ini yang harus dibasuh wudhu adalah ini, dan juga yang lain. Yang keempat adalah ilmu itu pangkat para nabi, seperti sabda Nabi SAW adalah para umatku seperti para Bani Israel. Itu ilmu itu adalah pangkat daripada para nabi. Itu maka ilmu itu pangkat dari para nabi itu yang keempat. Dan juga dikatakan bahwasanya kemuliaan ilmu itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah
wahai Tuhanku, tambahilah aku ilmu. Itu karena Allah Ta'ala telah memberikan kepada beliau semua ilmu, dan dia tidak menyuruhnya meminta tambahan kecuali daripada tambahan ilmu. Yang kelima ini adalah ilmu itu sifat Allah, sedangkan amal itu sifat hamba-hambanya. Dan sifat Allah itu jelas lebih utama daripada sifat hamba-hambanya. Itu kenapa ilmu itu lebih utama daripada amal, karena sebab 5 ini. Ini perlu kita fahami, kita ketahui, supaya yang pertama insya Allah menumbuhkan daripada kita semangat giat di dalam belajar. Yang kedua adalah kemantapan di dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian daripada yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam hal ini mendatangkan kebaikan dan juga manfaat. Daripada saya akhiri, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.